Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Sarahayati, unit kerja di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kelasnya, Ibu alangkah baiknya kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke. Semoga hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Nah, kalian pernah nggak melihat orang melakukan kesalahan, udah dikasih sanksi, tapi melakukan kesalahan yang sama? Pernah nggak melihat orang-orang seperti itu? Nah, atau kalian sendiri yang melakukan kesalahan, sudah ada sanksinya, akan tetapi tetap aja melakukan hal yang sama? Menurut kalian ya, menurut kalian, ketika ada seorang yang melakukan kesalahan, kemudian sudah dikasih hukuman, melakukan kesalahan lagi, ya, kenapa sih hal tersebut itu bisa orang tersebut itu bisa melakukan kesalahan yang sama? Padahal udah tahu nih konsekuensinya apa, udah dikasih hukuman. Menurut kalian kenapa sih orang itu cenderung melakukan kesalahan yang sama? Hukumannya kurang kali. Kenapa? Hukumannya kurang. Hukumannya kurang Ya, kurang kena gitu ya. Hukumannya kurang kena sehingga paling dan hukumannya gitu-gitu aja gitu ya. Oke, apa lagi? Penasaran ya, pengen uji kesabaran gitu ya. Pengen uji kesabaran ya. Nah, betul sekali bahwa untuk menangani sebuah permasalahan ya, ketika kita menemui orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu diulang lagi, kita harus introspeksi diri terhadap hukuman yang sudah kita berikan. Hukumannya itu sudah kena belum? Sudah efektif belum? Sudah efisien belum? Sudah menimbulkan efek jerah atau belum? Ya, ketika suatu hukuman dirasa nggak ada pengaruhnya bagi si pelaku, maka si pelaku itu akan cenderung melakukan hal yang sama, ya, karena tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Nah, kenapa Bu Irma membicarakan hal ini? Karena hari ini kita akan membahas mengenai upaya-upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, setelah kemarin kita belajar ternyata banyak juga kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih untuk menangani sebuah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin jauh mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, Ibu minta tolong kalian keluarkan smartphone-nya, ya, kemudian akses laman kahoot.id. PIN-nya ini 11001, ya. Ini sebagai uji awal kalian, ya. 11001. Kemudian tuliskan nama kalian, nama asli. Nama panjang? Enggak, panggilan aja. Gerakan 400 merupakan tugas dari hebat. Susul Anggi dan Pak Fitri. Kita lihat nanti di pos. Oke ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kita akan pelajari hari ini. Nah, kemudian mengapa harus ada upaya penanganan kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban penting nggak sih sebenarnya? Pentingnya buat apa? Kok kita harus melakukan upaya penanganan kasus? Karena di Indonesia masih tinggi ya angka pengaduan kasus terhadap pelanggaran hak warga negara, pengingkaran kewajiban itu angkanya masih tinggi. Ya, kalau pengaduannya angkanya masih tinggi berarti banyak warga negara Indonesia yang merasa bahwa dia tidak mendapatkan haknya. Ya, kemudian kenapa? Karena kalau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tidak diselesaikan, maka ya banyak orang yang tidak mendapatkan haknya. Padahal hak itu adalah harus didapatkan oleh semua warga negara, ya. Makanya untuk ya meningkatkan hak yang didapatkan warga negara harus ada upaya hukum terhadap seseorang yang melanggar hak atau mengingkari kewajibannya, ya. Nah, dilihat dari angka pengaduan kasus terhadap pelanggaran HAM, ya, dilihat secara tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kita cukup mengalami penurunan, ya, di mana Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu mendapatkan 2.700 hak. Nah, kemudian ya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dimiliki oleh warga negara yang jika penyakit ini tidak diselesaikan maka akan menular kepada anggota yang lain, ya, semacam virus. Makanya kasus pelanggaran hak itu harus dilakukan, kasus penanggulangan pelanggaran hak itu harus dilakukan agar semua yang terlibat di dalam sistem tersebut itu baik, ya. Nah, upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sebagai seperti obat yang menyembuhkan penyakitnya. Ya, tadi Ibu Irma bilang bahwa kasus pelanggaran hak itu seperti penyakitnya. Nah, upaya penanganan kasusnya itu seperti obatnya. Ya, jadi kalau penyakit tidak diobatin, maka akan menjakiti yang lainnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu warga negara, ya, akan tetapi ribuan warga negara. Ya, kemudian ini siklusnya. Jika ada pengingkaran kewajiban, maka otomatis ada pelanggaran hak di situ. Dirugikan adalah masyarakatnya. Kenapa masyarakat dirugikan? Ya karena tidak mendapatkan haknya. Ya, tidak mendapat. Semua pihak yang terkait mengenai kasus tersebut itu harus ada upayanya, ya, untuk mencegah atau menyelesaikan kasus pelanggaran hak tersebut. Ya, untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Ya, jika semua warga negara Indonesia itu melaksanakan kewajibannya, otomatis semuanya juga mendapatkan haknya, maka diharapkan kehidupan masyarakat Indonesia itu bisa aman, nyaman, adil bagi semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian setidaknya ada dua upaya. Nah, ada yang namanya upaya preventif. Upaya preventif itu adalah upaya pencegahan dan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk mencegah, jadi otomatis upaya ini dilakukan sebelum kasus pelanggaran hak itu terjadi, ya, sebelum kasus pelanggaran hak itu terjadi. Dan upaya yang nomor 2 itu adalah upaya yang namanya upaya represif, ya. Di mana perbedaannya, kalau upaya represif ini adalah upaya dilakukan setelah terjadinya kasus tersebut, ya. Jadi kalau tidaknya ada 4 poin, ya. Yang pertama adalah supremasi hukum. Apa supremasi hukum? Bahwa kalian itu sudah sangat hafal. Di Indonesia itu ada banyak sekali hukum, ya. Bisa kita simpulkan hukum-hukum itu berbentuk norma dan ada sanksinya bagi yang melanggar. Nah, yang namanya supremasi hukum itu adalah kedudukan hukum yang paling tinggi. Ya, jadi di Indonesia itu kan gak hanya ada hukum, akan tetapi juga ada lembaga negaranya, ada presidennya. Akan tetapi kedudukan hukum
Ada apa lagi? Ada apa aja? Ada peraturannya, betul. Undang-undangnya, undang-undang dasarnya. Kemudian selain ada peraturannya ada aparatur penegak hukumnya. Siapa aparatur penegak hukum? Misalnya polisi. Betul sekali, polisi. Siapa lagi? Jaksa, hebat. Ada lagi? Polisi, jaksa. Siapa lagi sih aparatur penegak hukum? Nah, polisi, jaksa. Ada lagi? Hakim, betul. Polisi, jaksa, hakim. Ada lagi? Dan petugas sipil lainnya. Dan Petugas sipil lainnya. iya, petugas sipil kayak penjaga tahanannya, ya. Juga dilakukan teman-teman di sekolah saat korban berada di musola sekolah. Korban BT sempat mendapat perawatan di rumah sakit Kuala Daya. Ada pelanggaran hak enggak dari video yang kalian tonton? Ya. Pelanggaran hak apa coba? Siapa yang bisa berpegang? Biar tidak terjadi. Guru lebih mengawasi murid-muridnya. Betul, guru lebih mengawasi murid-muridnya. Ada lagi selain guru? Menghapus yang nggak ada bully lagi, bully gitu. Melarang tindakan pembulian. Kemudian ada lagi? Melakukan sosialisasi hindari bullying. Betul sekali, melakukan sosialisasi. Nah, ibu ingin kalian itu lebih peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Ya, kalau kalian amati, ya, amati lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ada nggak sih kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang selama ini terjadi, akan tetapi kita belum kenakan? Kata-kata Bu Irma sambil ditempuh ringan. Sambil ditempuh ringan. Hai teman. Bapak. Semangat. Ayo kita belajar. Untuk masa depan. Oke, kasih tepuk tangan. Pertama, itu mengamati lingkungan keluarga. Ya, ada nggak sih pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga kalian? Ya, ayo kita lebih peduli lagi. Kemudian kelompok satu lingkungan keluarga, kelompok dua. Masalah? Aku harus melakukan adil. Pernah nggak kalian merasa orang tuanya itu tidak memperlakukan kalian sama dengan adik kita? Ya, itu kan masyarakat. Hak masyarakat itu apa? Ayo. Kalau korupsi itu sebenarnya apa sih? Betul sekali. Ya, bertindak yang jujur, berperilaku jujur, ya itu kewajiban yang diingkari. Kemudian pengingkaran kewajiban ini menimbulkan pelanggaran hak. Siapa yang haknya dilanggar? Pulpen ini contoh. Pemilik pulpennya. Nah, kemudian hak apa yang dilanggar? Kan haknya si pemilik pulpen nih. Ya, hak apa yang dilanggar? Hak untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Ya kan? Hak untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Kemudian lanjut pertanyaan bawah. Oke ya? Paham ya? Oke, diskusinya sudah selesai. Oke, sudah selesai semua ya. Sekarang kita bergantian melakukan presentasi ya. Ibu minta tolong masing-masing anggota kelompok, masing-masing kelompok nanti mengirimkan 2 anggotanya untuk presentasi hasil diskusinya. Dan kemudian ditanggapin oleh kelompok yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ibu persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Fatimah dari rekan saya. Nama saya Citra Octavia Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini ada
ada pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya ini karena hatinya sudah tertutup oleh sifat rakus, serakah, kurangnya pemahaman agama. Siapa saja yang terlibat? Ada anak kedua, orang tua yang sudah meninggal, dan juga keluarga lainnya. Apa upaya yang sudah dilakukan? Kita sudah melakukan musyawarah keluarga tentang permasalahan yang terkait dan sudah menegurnya. Lalu bagaimana tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya itu 0%. Sama sekali tidak ada perubahan dan hasil apapun. Bagaimana solusi terbaik menurut kami? Yaitu menurut kami mungkin dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sampai sini ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kamu sudah menyebutkan upayanya itu musyawarah. Nah, tingkat keberhasilannya kan 0%. Itu penyebabnya kenapa bisa udah musyawarah tapi hasilnya nggak ada 0%? Terima kasih. Pertanyaan tadi adalah kenapa walaupun sudah musyawarah tetapi tetap tidak ada keberhasilan. Pertama, di sini ada faktor kelalaian dari keluarga saya, yaitu tidak membuat surat perjanjian tertulis di atas materai karena ini berhubungan dengan uang. Jadi dia bisa aja mengelak karena tidak ada perjanjian tertulisnya. Apa sudah cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan buat di lingkungan sekolah. Oke, untuk di lingkungan sekolah, Ibu minta tolong kelompok 6 ya. Kelompok 5. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Biofrianto selaku yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sebelah kanan saya ada rekan saya. Nama Masya Maulidi Rizki. Baik, di sini kami mendapat kasus kita di sini mengamati kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Ada banyak sekali kasus hak dan pelanggaran kewajiban di sekolah. Namun di sini kami memilih yaitu kasus pelanggaran dan kewajibannya yang terjadi yaitu adalah hak perundungan. Nah, hak yang tidak terpenuhi pada peserta didiknya ada yaitu dari faktor orang tua tersendiri, yaitu orang tua tidak melakukan pendidikan atau sekolah akhlak yang salah terhadap anak tersebut. Ada juga kewajiban yang dilakukan yaitu si kelompok ini tidak memberikan lingkungan yang aman, yang kondusif untuk teman-temannya. Baik, untuk faktornya ada kurangnya komunikasi orang tua dengan anak, kurangnya pengawasan orang tua juga terhadap pola didik orang tua yang salah, kurangnya perhatian orang tua dan juga sering mendapatkan perhatian dari orang tua. Itu dapat menyebabkan anak menjadi pelaku pembulian atau perundungan terhadap siswa lain di sekolah. Pada kasus ini siapa saja yang terlibat? Ada banyak sekali pihak-pihak terlibat. Contohnya yaitu dari orang tua sendiri dan juga tentunya si siswa atau anak itu sendiri, juga pihak-pihak sekolah yang ada di lingkungan sekolah ini. Apa saja upaya yang harus dilakukan? Yang dilakukan untuk menangani perundungan ini. Salah satunya contohnya yaitu diadakan pembinaan atau sosialisasi agar semua anak dapat mengetahui hak teman-temannya itu, hak pertama, hak dilindungi, hak dilakukan adil, dan lain sebagainya. Membuat peraturan yang tegas tentang perundungan. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan perundungan akan ditindak yang tegas oleh hukuman tersebut.
Lalu bagaimana tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilan ini mungkin ada pada kesadaran diri dari siswa tersebut. Bagaimana dia mendapatkan pencerahan atau dari hati nuraninya sendiri untuk berubah yang lebih baik atau tidak. Jika dari diri sendiri tidak ada ingin perubahan, maka hasil ini hanya akan sia-sia saja. Nah, solusi yang terbaik akan dibacakan oleh rekan saya. Solusi yang baik: 1. Tanggapi kejadian itu dengan serius. 2. Hargai dan berterima kasih pada siswa tersebut karena telah melapor kepada orang yang lebih memiliki masalah ini. 3. Tunjukkan empati. Nah, itu tadi ya hasil diskusi kelompok kami. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalino dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah dengan pembinaan saja sudah cukup untuk mengatasi pembulian? Saya akan menjawab saya. Dengan pembinaan saja itu belum cukup karena harus dari diri sendiri dulu. Karena kita harus memulai sesuatu dari diri sendiri dulu kan. Jadi kalau ada pembinaan dia ada pencerahan, maka alhamdulillah. Jika belum, maka itu harus lebih ada pembinaan lagi dan harus ada rehabilitasi mungkin. Seperti mungkin kalau misalnya si pelaku tersebut mendapat edukasi dari orang tua, itu berarti harus berarti psikolog. Maksudnya tuh sikap mentalnya itu tuh berarti kurang kan. Jadi harus diperbaiki mental dulu ya psikolog. Jadi itu merupakan rehabilitasi terlebih dahulu baru pembinaan. Jadi jawabannya itu harus dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya berubah ya sekian apa sudah. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila kita berbuat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul di kelas 10 AKL 2 dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bu Irma selaku guru mata pelajaran pendidikan agama PPKN serta teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Permasalahan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang pelanggaran hak dan kewajiban? Permasalahan yang saya pilih adalah kerusakan fasilitas umum di Stadion Kanjuruhan Malang yang baru-baru ini terjadi. Nah, yang kedua itu faktor penyebab kasus tersebut apa? Nah, faktor penyebabnya yaitu adanya rasa kekecewaan penonton karena tim yang didukung mengalami kekalahan. Selanjutnya, siapa yang terlibat? Nah, jadi yang terlibat dari kasus ini adalah supporter dari Arema dan juga polisi. Selanjutnya, apa upaya yang sudah dilakukan? Upaya yang sudah dilakukan yaitu adanya penembakan gas air mata oleh petugas kepolisian ke supporter Arema. Bagaimana tingkat keberhasilannya? Tidak ada tingkat keberhasilannya atau 0%. Malah semakin menambahkan kerusuhan yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan rusaknya sejumlah fasilitas yang ada di stadion. Bagaimana solusi terbaik menurut kalian? Menurut kami, pertama, polisi lebih mengetahui dan memahami segala larangan yang ada di stadion. Kedua, penonton dan polisi tidak boleh bertindak sembarangan. Ketiga, penyelenggara perlu mengelola pertandingan standar internasional baik dari segi tiket yang tidak berlebihan, akses keselamatan yang baik, cara penanganan yang manusiawi, waktu pertandingan yang tepat dan ruang yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Dan diperlukan adanya kesadaran diri dari penonton agar bisa menerima segala rasa dari tim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Salsabila Putri dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa polisi bisa menembak air gas air mata? Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan oleh saudari Kesha. Kami akan menjawab pertanyaannya. Kenapa polisi melakukan penembakan gas air mata? Yang pertama itu karena kondisi di lapangan itu sudah kerusuhannya sudah melampaui batas dari kerusuhan yang terjadi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau tidak ada tindakan yang dilakukan segera, itu pasti akan memakan korban jiwa yang lebih banyak lagi. Walaupun tindakan polisi ini gegabah dan tidak memikirkan konsekuensi dari penembakan gas air mata. Cukup? Apakah sudah puas? Ya, baik. Kami sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nah dari proses diskusi ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, apa yang bisa kita simpulkan setelah kalian berdiskusi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban upaya yang dilakukan? Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Saya simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa dari setiap pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi semuanya itu perlu adanya pencegahan yang seperti kayak tadi itu sosialisasi dan juga solusi terakhir bisa ketika sudah dilakukan represif, nah ya itu. Adanya upaya pencegahan dan upaya penanganan kasus secara langsung. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Baik, bisa saya simpulkan dari pembelajaran pada hari ini bahwasanya masih banyak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dan juga masih banyak upaya-upaya yang belum 100% berhasil dilaksanakan. dan ini semua adalah PR bagi kita semua, ya. Bagaimana kita peduli, ya. Bagaimana kita membuka mata terhadap semua kejadian yang ada di sekitar kita, ya. Kita lebih peduli lagi ke diri kita sendiri, kita lebih peduli lagi ke teman-teman, ya. Kita lebih peduli lagi ke masyarakat di mana kita berinteraksi. Karena dengan adanya kepedulian kita, ya, diharapkan tingkat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini semakin rendah setiap tahunnya. Oke ya. Kemudian setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, ya, kita mengadakan yang namanya post test setelah tadi pretest, ya. Jadi ada post testnya, sama seperti tadi, masuk ke laman Kahoot. Yuk, 10 orang. 11. Oke, ya, udah. Kita mulai. Nah, sekarang kita evaluasi nih dari awal proses pembelajaran kita. Ibu menjelaskan dari awal sampai kita membuat kesimpulan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Yang perlu diperbaiki apa? Ya, ada yang perlu apa? Itu kayaknya nggak di aplikasi aja deh, biar ada soalnya aja, karena kan nggak semuanya matanya jernih. Oh iya, betul. Ya. Ada lagi nggak? Oke, silakan. Harusnya aplikasinya bisa buat semuanya, jadi semuanya bisa rasain. Oh iya, betul, harusnya aplikasinya buat semuanya. Terima kasih masukannya. Oke. Dan kita sudah sampai di penghujung
pembelajaran ya. Kemudian di akhir untuk kegiatan minggu depan ya, kegiatan yang akan datang, kita akan membahas mengenai kebebasan berserikat dan berpendapat. Bagaimana sih cara berpendapat yang baik? Cara berpendapat yang tidak melanggar UU ITE. Ya. Nah, kita akan mempelajari hal itu, makanya nanti di rumah kalian coba cek Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Paham ya? Oke. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini ya, kita akan tutup dengan doa. Silahkan setelah ketua kelas tadi memimpin doa, sekarang giliran wakil ketua kelasnya yang memimpin doa akhir pertemuan. Silakan dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua dan membawa hal yang baik. Kalian bisa mengambil hal-hal baik dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan lakukan aktivitas belajar selanjutnya. Ibu mohon diri.